Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya melakukan pembetulan PBB. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan tanda lonceng. Kita mulai dengan apa sih definisi pembetulan? Pembetulan PBB adalah perbaikan data PBB karena adanya ketidaksesuaian penulisan nama subjek pajak dengan KTP, adanya penambahan luas bangunan, adanya perbedaan luas tanah di dalam PBB dengan sertifikat, dan adanya ketidaksesuaian baik alamat objek pajak ataupun alamat subjek pajak. Ini contoh yang pertama, adanya ketidaksesuaian penulisan nama wajib pajak dengan KTP atau dengan nama yang sebenarnya. Contohnya, nama yang sebenarnya adalah Joni, tetapi yang tertulis di PBB adalah John. Nah, di sini ada data. Namanya Joni, tapi tertulis John. Maka yang kita akan lakukan adalah pengajuan pembetulan nama wajib pajak. Yang kedua, adanya penambahan luas bangunan. Contohnya, semula tanah kosong, sekarang sudah dibangun rumah tinggal, maka ajukan pembetulan luas bangunan. Contohnya seperti ini, bangunannya masih 0 pada ESPPT, sedangkan pada kondisi realnya sudah dibangun rumah tinggal, maka kita akan ajukan pembetulan untuk luas bangunannya. Yang ketiga, adanya perbedaan luas tanah yang tertera di dalam PBB dengan sertifikat. Contohnya, luas tanah pada sertifikat seluas 200 meter, kemudian luas tanah tertulis pada PBB hanya 170 meter. Untuk itu, nanti kita akan ajukan perubahan luas tanah atau bumi. Seperti tertera di sini, ini luasnya masih 170. Untuk penyesuaian ke 200 meter, maka akan diajukan perbaikan luas tanah. Kemudian yang terakhir, adanya ketidaksesuaian alamat objek pajak atau alamat wajib pajak. Alamat objek pajak itu ada di sebelah kiri. Alamat objek adalah alamat tanah berada. Kemudian di sini alamat wajib pajak ada di sebelah kanan. Alamat wajib pajak adalah alamat pemilik sesuai dengan KTP, seperti itu. Nah, contohnya terjadi pemekaran wilayah sehingga RT dan RW berubah. Maka ajukan pembetulan alamat. Misalnya alamat wajib pajaknya sudah berubah dari RT 9 RW 3 menjadi RT 10 RW 3. Nah, untuk itu maka ajukan perbaikan alamat wajib pajak. Sebaliknya, jika yang salah adalah alamat objek pajak, maka diadakan perbaikan alamat objek pajak. Misalnya, di alamat objek pajak nomor rumah belum tertera, maka segera minta perbaikan untuk melampirkan nomor rumahnya. Kemudian ini ada contoh surat permohonan, saya akan jelaskan. Kurang lebihnya contoh surat permohonan seperti ini. Nanti bisa dibuat sendiri, bisa diketik sendiri dan diformat sendiri. Contohnya kita akan tulis pada bagian atas surat permohonan dengan perihal permohonan pembetulan ESPPT PBB atas ESPPT PBB tahun pajak 2022. Jadi kalau kita akan mengajukan perubahan pembetulan, itu biasanya jadinya atau perubahannya untuk tahun berikutnya. Maka jika kita mengajukan di tahun 2021, permintaan kita adalah untuk perubahan di tahun 2022. Tapi jika ingin mengajukan perubahan tahun ini juga, saya sarankan langsung berkonsultasi dengan petugas UP3D. Apakah masih memungkinkan diajukan perubahan tahun ini juga? Kemudian di sini kepada yang terhormatnya Kepala Badan Pendapatan Daerah, untuk perhatiannya Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan. Nah, nanti kecamatannya sesuai dengan
objek berada atau di mana ada lokasi tanahnya. Kalau misalnya lokasi tanahnya ada di Kecamatan Matraman, maka nanti di sini tulisnya Kecamatan Matraman dan diajukannya ke UP 3D Kecamatan Matraman, seperti itu. Di sini format seperti biasanya yang bertanda tangan di bawah ini nama, nik, alamat, kelurahan, kecamatan, kemudian nomor handphone dan alamat email. Untuk bagian atas ini diisi sesuai dengan KTP dari pemilik tanah. Kemudian di sini poin yang berikutnya sebagai wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Kalau dikuasakan maka kita akan pilih kuasa wajib pajaknya dicoret, tapi jika kita adalah pemilik langsung yang mengajukan tanpa kuasa, maka cukup kita buat sebagai wajib pajak. Kemudian di sini ada NOP PBB, ini nomor PBB yang akan diajukan pembetulan, nomor berapa PBB-nya, kemudian alamat objek, ini alamat tanahnya, kelurahan, kecamatan, ini juga sesuai dengan lokasi objek atau tanah. Kemudian dengan ini mengajukan permohonan pembetulan. Nah, poin setelah ini tergantung dari apa yang akan kita betulkan. Misalnya yang kita akan betulkan adalah luas tanah, maka nanti kita tulis permohonan pembetulan luas tanah. Jika yang ingin kita betulkan adalah luas bangunan, maka nanti kita tulis permohonan pembetulan luas bangunan. Begitu pula kalau kita mau mengajukan pembetulan nama wajib pajak atau alamat objek, maka akan kita tulis permohonan pembetulan nama wajib pajak atau permohonan pembetulan alamat objek pajak, seperti itu. Kemudian di sini ada alasan untuk mengajukan permohonan. Contohnya seperti tadi, kalau kita mau melakukan pembetulan luas tanah, maka alasan pengajuan permohonannya adalah perbaikan luas tanah sesuai dengan sertifikat, seperti itu. Kemudian jika kita ingin mengajukan perbaikan luas bangunan atau penambahan luas bangunan, maka nanti alasan pengajuan permohonannya adalah penambahan luas bangunan menjadi sekian meter. Jadi nanti diperhitungkan dulu luas bangunannya. Kemudian kalau mau tulis untuk pengajuan nama wajib pajak sama, misalnya alasannya adalah perbaikan nama wajib pajak sesuai KTP. Seperti itu. Nah, setelah poin alasan, ini akan ada poin data pada ESP-PT PBB saat ini. Nah, ini tulis nama yang sesuai PBB-nya, sesuai cetakan SPT-nya ya. Luas buminya juga masih yang sesuai, atau ini kita sebut juga dengan data lama. Nah, kemudian sebelah kanannya data permohonan pembetulan. Kalau kita mau membenarkan namanya, di sini langsung tulis yang benar. Kalau bumi dan bangunannya masih tetap di sini tetap ditulis, tapi kalau misalnya namanya berubah, luas bumi berubah, bangunan berubah, ini tulis tiga-tiganya. Dan di alasan permohonan juga ditulis langsung, misalnya pengajuan perbaikan nama wajib pajak dari John menjadi Johnny. Kemudian luas bumi sesuai sertifikat menjadi 200 meter dan luas bangunan menjadi misalnya 400 meter. Kalau memang yang diperbaiki adalah 3 elemen, maka tiga-tiganya ditulis saja di sini. Selama data PBB itu adalah memang data kita, bukan data pemilik nama. Jadi data kita yang terjadi kesalahan penulisan. Jadi bukan perubahan data nama dari pemilik lama ke pemilik baru. Kalau perubahan data lama dari pemilik lama ke pemilik baru, itu pengajuannya adalah balik nama PBB atau pecah PBB. Jadi proses pembetulan ini adalah PBB milik kita yang salah penulisan atau akan diupdate data-datanya, seperti itu. Kemudian di sini kita tulis bersama ini dilampirkan antara lain yang pertama SPOP dan LSPOP. Nah, ini nanti kita harus download di Bapenda. Kemudian ini fotokopi KTP kita lampirkan, fotokopi kartu keluarga, kemudian sertifikat tanah kalau tanah kita sudah bersertifikat. Kalau misalnya belum, bisa lampirkan salah satu dokumen kepemilikannya, bisa akte jual beli, hibah, APHB, akte waris. Kemudian yang nomor 5 atau poin kelima adalah
fotokopi BPHTB. Nah, ini untuk jual beli tahun 2013 ke atas wajib melampirkan bukti pajak pembelian atau BPHTB-nya. Untuk bangunan lama ini bisa dikecualikan atau tidak dilampirkan. Kemudian fotokopi ESPPT PBB terakhir atau ESPPT PBB tahun ini. Bagi yang belum punya, ini harus daftar dulu ESPPT PBB-nya. Kalau bingung cara daftarnya, silahkan lihat video saya yang sebelumnya. Kemudian yang ketujuh adalah bukti lunas tunggakan. Jadi untuk melakukan pembetulan, dibayarkan dulu tunggakan pajaknya. Jika ingin mengajukan pembetulan luas bangunan, itu sebaiknya jangan dibayarkan dulu karena nanti akan ada selisih nilai bangunan yang akan dibayarkan kalau perubahannya mau tahun ini juga. Tetapi kalau misalnya perubahannya inginnya di tahun depan, maka PBB tahun ini dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian di poin 8 ada surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa. Ini jika kita menggunakan kuasa. Poin 9, surat keterangan dari kelurahan atau PM1. Nah, untuk poin 9 ini silakan konsultasi dengan petugas UP3D apakah perlu. Karena untuk PM1 terutama kalau hanya perbaikan nama sesuai KTP, itu biasanya tidak perlu pakai pengantar kelurahan, itu cukup tunjukkan KTP-nya saja, nanti biasanya bisa diproses di UP3D. Kemudian jika perubahan dari luas tanah atau luas bangunan yang tidak terlalu signifikan, artinya perubahannya hanya puluhan meter, itu juga biasanya tidak perlu pakai PM1. Untuk perubahan alamat objek atau wajib pajak itu biasanya cukup dengan surat pengantar dari RT atau RW bahwasanya misalnya alamat objek adalah di jalan ini, RT-nya RT berapa gitu. Biasanya cukup itu saja, tapi untuk berjaga-jaga khawatirnya memang diwajibkan, maka teman-teman bisa minta pengantar ke kelurahan. Nanti dibuatkan oleh teman-teman di kelurahan. Kemudian yang ke-10, foto lokasi tanah atau bangunan, ini nanti dilampirkan juga. Kemudian nanti untuk penutupnya, demikian permohonan ini saya buat agar dapat ditindaklanjuti dan diproses. Kemudian ucapan terima kasih, tanggal permohonan, kemudian nama pemohon dan tanda tangan. Ini adalah format umum, artinya format ini biasa digunakan untuk pengajuan pembetulan pada UP3D. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman pada saat akan mengajukan permohonan pembetulan adalah saya akan tunjukkan cara untuk mengunduh SPOP dan LSPOP. Yang pertama, teman-teman masuk dulu ke situsnya Bapenda di bapenda.jakarta.go.id. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, ini dia. Nanti teman-teman langsung scroll ke bagian bawah. Ya, di bagian bawah sini, di bagian formulir pendaftaran, teman-teman klik. Nanti kita akan terhubung dengan link pengunduhannya. Ini dia linknya. Nanti teman-teman bisa pilih yang ini ya, SPOP PBB P2 DKI Jakarta 2018. Ini nanti teman-teman klik. Kemudian kita bisa unduh. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung save file atau open with Firefox. Nah, ini dia teman-teman contoh dari SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak. Yang harus teman-teman isi adalah mulai dari poin B. Jadi poin 1 sampai 5 teman-teman kosongin aja, nanti dibantu sama petugasnya. Teman-teman bisa isi langsung dari poin B. Poin B ini adalah letak objek pajak atau letak tanah, alamat tanah atau rumah yang dimaksud. Nah, ini nanti jadi jangan ketuker atau terbalik. Ini adalah letak tanahnya atau alamat tanah. Kemudian nanti teman-teman isi juga yang poin C.
data subjek pajak. Nah, ini adalah data dari pemilik tanah atau data kita sebagai pemilik tanah. Kemudian ini ada D, data tanah. Di sini ada luas tanah. Ini sesuaikan dengan data pada sertifikat dan keadaan bangunan saat ini. Jika masih tanah kosong, dipilih tanah kosong. Jika sudah ada bangunan, maka teman-teman pilih poin 1 di checklist tanah dan bangunan. Yang harus teman-teman ingat adalah data pada SPOP ini adalah data yang real saat ini akan dibetulkan. Jadi bukan data yang lama atau data sesuai yang PBB-nya. Kita kan akan melakukan pembetulan, jadi data di SPOP ini adalah data yang betul. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa langsung saja tulis nama di poin 31, nama saja. Kemudian di poin 32 tanggal permohonan dan di ke-33 tanda tangan. Untuk sketch dana lokasi objek, teman-teman bisa gambarkan sketch sederhana. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti atau nggak bisa, nanti teman-teman bisa minta bantu sama petugasnya. Ini untuk SPOP. Kemudian kita akan unduh LSPOP. Cara unduhnya sama seperti tadi. Kita akan back dulu, kembali ke alamat sebelumnya. Nah, ini yang LSPOP. Kita klik LSPOP PBB P2 DKI Jakarta. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Nah, ini kita tinggal klik unduh. Nah, ini nanti teman-teman bisa oke, terus teman-teman buka. Nah, ini dia LSPOP, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Nah, di sini yang teman-teman harus isi mulai dari poin ke-5 di rincian data bangunan. Bangunannya itu peruntukannya untuk apa? Jika rumah tinggal teman-teman pilih poin 1, jika apartemen pilih poin 13, jika toko, apotek atau ruko poin 4. Nah, ini teman-teman bisa baca peruntukannya disesuaikan dengan kondisi real. Kemudian di sini poin 6, luas bangunan, nanti teman-teman isi dengan luas sekarang. Misalnya bangunannya sudah 2 lantai. Nah, teman-teman tulis 2 lantai, kemudian di luasnya adalah luas lantai 1 ditambah lantai 2. Jadi kalau teman-teman punya tanah misalnya 75 meter, dibangun 2 lantai full, berarti luas bangunannya adalah 150 meter. 75 plus 75 sama dengan 150. Di poin 8 ada tahun dibangun, ini teman-teman estimasi saja jika teman-teman tidak tahu tahun dibangunnya, dikira-kira saja. Poin 9 tahun direnovasi, jika pernah direnovasi silahkan tulis tahun berapa. Poin 10 daya listrik, nah ini daya listrik yang digunakan di rumah tersebut berapa. Kemudian ada kondisi pada umumnya sampai dengan poin 18, apakah teman-teman menggunakan AC atau tidak. Teman-teman bisa langsung pilih aja sesuai keadaan. Kemudian jika punya kolam renang silahkan ditulis dan diisi. Jika punya lapangan tenis juga, jika ada lift silahkan diisi. Nah, ini adalah LSPOP-nya. Jadi nanti teman-teman sebelum mengajukan bisa unduh dan download dulu di bapenda.jakarta.go.id. Oke, kalau tadi cara download SPOP dan LSPOP, sekarang bagaimana sih cara pengajuan pembetulan PBB-nya? Yang pertama, teman-teman bisa datang langsung ke kantor UP3D sesuai letak objek berada, sesuai letak tanah berada ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan teman-teman tanahnya atau objeknya ada di Matraman, maka teman-teman bisa langsung ke UP3D Matraman untuk mengajukan proses pembetulannya. Yang teman-teman harus lakukan adalah mengisi formulir permohonan. Kalau teman-teman datang langsung, itu bisa minta formulirnya di sana. Kemudian mengisi SPOP dan LSPOP. Nah, ini juga sama. Kalau teman-teman datang langsung ke UP3D Matraman, itu teman-teman bisa langsung minta SPOP dan LSPOP-nya sama petugas UP3D-nya. Yang paling penting adalah teman-teman harus melampirkan persyaratan dokumen yang tadi sudah saya jelaskan seperti KTP, KK, sertifikat, kemudian foto rumah atau foto tanah dan bangunan, kemudian ada PM1, ada surat kuasa,
Juga tadi ada beberapa dokumen yang udah saya jelasin ya. Kalau ada IMB, lampirkan IMB-nya. Kalau teman-teman punya bukti peralihannya bukan sertifikat tapi akta jual beli, lampirkan akta jual belinya. Nah, teman-teman lihat lagi persyaratan-persyaratannya di surat permohonan yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, cara pengajuan pembetulan PBB yang kedua adalah daftar secara online. Nah, untuk pendaftaran online ini, teman-teman bisa masuk ke situs pajakonline.jakarta.go.id. Untuk teman-teman yang sudah punya user, terutama teman-teman yang sudah daftar ESPPT pasti sudah punya user, teman-teman bisa tinggal masukkan user dan passwordnya. Tapi kalau teman-teman belum punya user, teman-teman nanti daftar dulu di pajakonline.jakarta.go.id. Nanti kalau teman-teman sudah masuk dengan user dan password, bagi yang sudah punya user, teman-teman bisa masuk ke menu PBB, pilih pelayanan, kemudian nanti pilih pembetulan PBB dan upload seluruh persyaratan. Nah, yang terakhir teman-teman tinggal tunggu saja verifikasi daripada petugas UP3D. Ya memang harus sabar, teman-teman harus selalu ngecek ya, minimal teman-teman cek sebulan sekali apa sudah ada balasan dari teman-teman UP3D. Tapi kalau sudah ada balasan biasanya nanti akan masuk notifikasi ke email teman-teman. Atau teman-teman bisa cek melalui user teman-teman di pajakonline.jakarta.go.id, terus teman-teman masuk ke menu pelayanan, nanti di situ akan terlihat recordnya apakah sudah diverifikasi oleh petugas atau belum, seperti itu. Oke, untuk sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya teman-teman yang mau untuk melakukan pengajuan pembetulan PBB secara online. Yang pertama kita harus masuk dulu ke situs pajakonline.jakarta.go.id. Untuk teman-teman yang sudah punya user, tinggal masuk aja. Teman-teman yang sudah punya user ini tinggal masuk aja ya. Kemudian nanti teman-teman bisa klik passwordnya. Jangan lupa nanti teman-teman klik captcha-nya, baru nanti teman-teman klik untuk masuk. Teman-teman klik masuk. Nah, ini dia sudah muncul tampilannya. Kalau kita sudah masuk ke user kita, nanti teman-teman tinggal pilih menu pelayanan, diklik pelayanannya, kita tunggu. Kita tunggu sampai dia terkoneksi. Nah, ini dia sudah mulai muncul. Kita tunggu loading datanya. Kalau mau daftar, saran saya ya seperti biasa, pagi-pagi sekalian, malam-malam sekalian, supaya internetnya atau sambungan koneksinya lancar, tidak terjadi banyak traffic. Nah, ini nanti kita tambah permohonan pelayanan. Nah, di sini teman-teman nanti isi datanya. Nah, di sini teman-teman nanti isi data, kriterianya orang pribadi, NIK-nya itu nomor KTP, nama wajib pajak, nama pemilik atau nama teman-teman yang mau mengajukan, alamat sesuai dengan KTP. Di poin 1 identitas pemohon ini seluruh data disesuaikan dengan KTP. Kemudian di sini ada data objek pajak, nanti teman-teman langsung aja tulis alamat objek pajaknya. Nah, ini masukin alamat PBB-nya atau alamat tanahnya di mana, RT berapa, RW berapa, nanti teman-teman tinggal masukin. Kemudian di sini ada tahun pajak, tahun permohonan. Nah, kalau teman-teman mengajukannya permohonannya tahun 2021, tulis 2021.
Kalau teman-teman mengajukan permohonannya tahun 2022, tulis 2022. Seperti itu. Kayak gini, ini contohnya ya. Nanti teman-teman ketik aja, soalnya ini cuma ada angka 0 dan poin 1. Ini bisa tulis 2021 nanti di sini kalau pengajuan pembetulannya tahun ini dan mau selesainya tahun ini. Tapi kalau untuk tahun 2022, teman-teman ketik 2022. Biasanya pembetulan itu untuk tahun 2022. Kemudian ditulis alamatnya RT, RW. Untuk poin kedua ini sesuaikan dengan alamat objeknya. Provinsi biasa DKI Jakarta, kemudian kotanya dipilih, kecamatannya dipilih, kelurahannya dipilih. Nah, nanti di sini di poin ketiga teman-teman harus pilih jenis pajak. Teman-teman klik, kemudian pilih nomor 14, pajak bumi dan bangunan. Kemudian di poin keempat teman-teman pilih jenis pelayanannya. Teman-teman pilih di sini pembetulan. Nah, nanti pilih subjenis pelayanannya apa yang teman-teman betulkan. Yang pertama di sini ada pembetulan objek. Nah, kayak tadi kalau pembetulan objek itu ketika teman-teman memperbaiki luas tanah, luas bangunan, alamat objek. Nah, ini teman-teman pilihnya pembetulan objek. Tapi kalau yang teman-teman mau betulkan adalah nama wajib pajaknya, alamat wajib pajaknya, teman-teman klik pembetulan subjek. Kalau yang teman-teman mau perbaiki adalah semuanya, misalnya luas bangunan diperbaiki, kemudian alamat wajib pajak diperbaiki, teman-teman bisa klik pembetulan objek dan subjek pajak seperti itu. Kemudian di sini nanti teman-teman pilih data pendukung. Data pendukungnya upload dokumen karena kita akan mengupload dokumen. Nah, ini dia. Ini nanti ada surat permohonan tertulis dari wajib pajak atau yang dikuasakan. Contoh surat permohonannya, contoh surat permohonannya seperti yang tadi sudah saya berikan contohnya. Teman-teman tinggal buat, kemudian nanti teman-teman scan dan upload seperti itu. Kemudian untuk yang poin kedua adalah fotokopi KTP. Nah, di fotokopi KTP ini jangan lupa teman-teman masukkan juga atau upload juga kakak supaya lebih lengkap. Nah, yang sini surat kuasa ini kalau teman-teman pakai kuasa, jika tidak maka tidak perlu dan lewatkan saja. Kemudian ini SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatanganin. Nah, ini dia SPOP dan LSPOP yang tadi sudah saya contohkan downloadnya dan sudah saya jelaskan cara isinya. Teman-teman tinggal scan dan upload juga di sini seperti itu. Kemudian di sini ada fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain. Nah, di sini teman-teman nanti upload sertifikatnya. Kalau teman-teman punya AJB-nya juga, diupload juga AJB-nya. Jadi bukti-bukti kepemilikannya teman-teman langsung upload di sini. Kemudian ini ada SPPT PBB P2 tahun berjalan. Nah, ini yang ESPPT yang sudah teman-teman download dari pajak online jakarta.go.id, ESPPT tahun berjalan. Kalau tahun ini 2021 berarti teman-teman lampirkan yang tahun 2021. Kemudian tidak memiliki tunggakan PBB. Nah, ini juga teman-teman upload di sini lunas hutang pajaknya. Kemudian di sini ada fotokopi akte jual beli hibah waris, teman-teman bisa upload di sini. Di sini ada fotokopi SSPD BPHTB yang disahkan dan divalidasi petugas UP3D. Nah, ini teman-teman upload juga kalau teman-teman atau kita biasanya kenal ini pajak pembelian. Biasanya kalau kita urus AJB di notaris yang bantu membayarkan. Jadi teman-teman kalau ngurus di notaris per 2013 ke atas dan sudah bayar BPHTB-nya tapi belum punya lembar BPHTB-nya, teman-teman coba cek ulang, minta lagi fotokopiannya ke notarisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya, saran saya teman-teman pengajuan pembetulannya langsung aja ke UP3D-nya. Untuk misalnya konsultasi bagaimana kalau teman-teman sudah tidak punya lagi SPD BPHTB, apakah bisa mengajukan pembetulannya seperti itu. Kemudian ini ada fotokopi IMB. Ini untuk bangunan-bangunan baru terutama. Kalau bangunan-bangunan lama tidak melampirkan ini masih tidak apa-apa.
Kemudian kalau semuanya sudah teman-teman upload, jangan lupa untuk baca syarat dan ketentuannya, kemudian diklik setuju. Setelah itu teman-teman bisa simpan. Nah, setelah disimpan nanti teman-teman akan dapat tanda pendaftaran, itu nanti teman-teman bisa print. Kemudian nanti teman-teman juga dapat verifikasi dari email. Seperti itu, nanti teman-teman bisa cek email teman-teman. Nah, jangan lupa untuk cek bagaimana sih data kita udah selesai atau belum. Teman-teman bisa masuk lagi ke menu ini, menu pelayanan. Nah, nanti di sini ada nih, teman-teman lagi ngajuin apa, nomor pelayanannya berapa, tanggal inputnya kapan, tanggal teman-teman kirim kapan, kemudian kapan diverifikasi petugas, terus di UPPD mana teman-teman ngajuin, seperti itu. Nanti teman-teman lihat seluruh prosesnya sudah diverifikasi atau belum itu dengan masuk lagi ke user-pajakonline.jakarta.go.id, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu teman-teman semuanya untuk penjelasan saya mengenai pembetulan PBB. Semoga teman-teman bisa paham dengan seluruh penjelasan saya dan semoga penjelasan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.